sekaligus meningkatkan daya beli masyarakat mulai dari kredit dengan DP 0%, pembebasan PPN, dan subsidi rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Tren suku bunga bank yang masih rendah pun ini menjadi peluang bagi investor untuk mendapatkan bunga yang atraktif dalam pembelian properti. Kami bahas pagi ini dalam Tancap Gas Stimulus Properti. Jadi ini pemerintah sudah mulai menggelontorkan stimulus properti bagi masyarakat Indonesia untuk memberikan angin segar bagi sektor properti di tengah pandemi ini yang akan berlaku pada tanggal 1 Maret kemarin 2021 sampai dengan 31 Desember 2021. Ini berbagai stimulus diberikan, DP 0%, kemudian pembebasan PPN, hingga fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan, hingga bantuan pembiayaan perumahan berbasis tabungan. Begitu. Ini banyak sekali stimulus-stimulus yang diberikan karena memang sektor properti ini banyak sekali memberikan andil kepada lapangan pekerjaan ataupun meningkatkan daya beli masyarakat sehingga pengaruhnya nanti bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia ya. Kita lihat kemudian ini dia relaksasi DP. Ini berbagai stimulus properti, sektor-sektor properti yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah. Begitu, ini untuk menggairahkan sektor properti. Di antaranya DP 0% kredit properti. Nah, ini rumah yang diberikan yang bisa mengambil DP 0% ini adalah rumah tapak tipe 21 sampai 70, tipe kurang dari 21 dan tipe di atas 70. Kemudian rumah susun tipe 21 sampai 70, tipe kurang dari 21 dan tipe di atas 70, dan ruko atau rukan kepemilikan pertama dan kedua. Syaratnya bagaimana untuk perbankan mengajukan atau memberikan DP 0% kredit properti ini adalah perbankan dengan rasio non-performing loan atau kredit macet di bawah 5%. Begitu baru bisa menyalurkan kredit properti dengan DP 0%. Begitu. Memang perbankan ini juga harus lebih jeli kemudian bagaimana melihat profil dari nasabah yang ingin mengajukan KPR ataupun KPA dengan DP 0% ini. Kemudian jika perbankan memiliki non-performing loan di atas 5%, begitu, ada DP minimal juga yang bisa diberikan kepada nasabah ataupun para pengaju KPA KPR dengan DP minimal 5%. Nah, ini rumah yang bisa mendapatkan DP 5% ini adalah rumah tapak atau rumah susun tipe di bawah 21, kemudian kepemilikan kedua dan juga ketiga statusnya. Kemudian ada rumah tapak atau rumah susun tipe 21 sampai 70 untuk kepemilikan pertama sampai ketiga, dan rumah tapak atau rumah susun di atas tipe 70 untuk kepemilikan pertama, dan ruko atau rukan kepemilikan pertama. Begitu. Ini bisa disalurkan oleh perbankan yang tidak memiliki rasio kredit macet atau non-performing loan di bawah 5%. Namun ada juga ini insentif-insentif lain yang diberikan kepada para calon ataupun investor properti. Salah satunya adalah pembebasan PPN bagi rumah sederhana, begitu, pajak pertambahan nilai bagi rumah sederhana. Profil atau kriteria dari rumah sederhana ini juga setiap saat secara periodik begitu diperbarui. Saat ini rumah sederhana misalnya di Pulau Jawa sendiri, di Pulau Jawa rumah sederhana ini selain di Jabodetabek ya, kriteria rumah sederhana ini adalah rumah dengan harga di bawah 150 juta rupiah. Begitu. Kemudian pembebasan PPN atas rumah susun sederhana milik. Untuk pembebasan PPN atas rumah susun sederhana milik ini, harga dari rumah tersebut ini tidak boleh melebihi 250 juta rupiah. Dan kemudian untuk pembebasan PPN ini bagi masyarakat dengan berpenghasilan maksimal 7 juta rupiah. Dan kemudian juga ada pembebasan PPH untuk pengalihan tanah dan bangunan. Nah, pembebasan PPH ini untuk pengalihan objek ataupun badan pajak begitu yang ingin mengalihkan tanah ataupun bangunan mereka. Kemudian ada PPH pasal 22 yang turun dari 5% menjadi 15%. Selain kepada rumah susun sederhana ataupun rumah sederhana, juga ada batasan threshold PPNBM untuk rumah yang kriterianya mewah ya, yang tadinya 5 miliar rupiah harganya sekarang menjadi 30 miliar rupiah. Begitu. Nah, ini berbagai stimulus pajak ataupun kredit perbankan yang diberikan oleh pemerintah tidak hanya bagi sektor rumah sederhana tapi juga sampai rumah mewah. Kemudian kita lihat selanjutnya adalah subsidi rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Nah, ini ada dua cara yang dilakukan Kementerian PUPR, adalah salah satunya fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan. Kemudian ada juga bantuan pembiayaan perumahan berbasis tabungan. Nah, ini dia. Kita lihat kemudian di sini akan diberikan fasilitas rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah ini. Kategori masyarakat yang dikategorikan berpenghasilan rendah ini adalah masyarakat yang ingin membeli rumah pertama dengan berpenghasilan maksimal 8 juta rupiah
per bulan, ini maksimal ya. Jadi apabila Anda memiliki penghasilan di bawah 8 juta, ini bisa mendapatkan fasilitas likuiditas pembayaran perumahan, pembiayaan perumahan begitu dari pemerintah. Dan pada saat ini ada beberapa poin di sini yang kami catat, yaitu yang pertama, ini fasilitas bagi kredit bagi masyarakat berpenghasilan rendah ini akan diberikan untuk 380.376 unit perumahan dengan alokasi anggaran sebesar 21,69 triliun dan subsidi kredit kepemilikan rumah atau KPR hingga 40 juta. Jadi akan juga diberikan subsidi begitu jika Anda merupakan masyarakat berpenghasilan rendah ingin membeli properti ataupun rumah pertama dan kedua Anda. Yang berpengaruh juga terhadap bagaimana perkembangan sektor properti di tanah air adalah tren suku bunga Bank Indonesia. Jadi tren suku bunga Bank Indonesia ini akan berpengaruh kepada apa? Kepada nantinya kredit yang akan didapat oleh nasabah melalui KPR ataupun KPA ya. Begitu. Kita lihat di sini saat ini tren suku bunga di Indonesia atau BI 7 days reverse repo rate saat ini berada di tren suku bunga rendah. Ini memang mengikuti tren suku bunga rendah yang sedang terjadi baik di negara-negara berkembang lainnya begitu ya ataupun di dunia untuk menggenjot kembali roda perekonomian. Saat ini posisi suku bunga Bank Indonesia ada di 3,5% dan ini diklaim adalah posisi suku bunga terendah dalam 5 tahun terakhir begitu. Ini yang akan dan terus dipertahankan oleh pemerintah. Kalau kita lihat pada Juli 2019 saja atau sebelum pandemi COVID-19, tren suku bunga kita yaitu 5,75%, kemudian terus memasuki Januari 2020 di 5%, kemudian selama masa pandemi di sini suku bunga Bank Indonesia atau BI 7 days reverse repo rate ini selalu mengalami tren penurunan atau tren suku bunga rendah begitu. Nah, dengan berbagai gelontoran stimulus yang sudah digelontorkan oleh pemerintah untuk menggenjot sektor properti, untuk meningkatkan investasi properti, lalu bagaimana cara untuk memaksimalkan seluruh stimulus pemerintah di sektor properti ini untuk mulai membeli ataupun berinvestasi di properti? Kami telah terhubung dengan Anton Sitorus, Direktur Riset Savills Indonesia. Langsung saja saya sapa, selamat